guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia komunikasi efektif dengan pasangan. Komunikasi yang baik merupakan kunci bagaimana hubungan kalian itu akan berhasil ke depannya. Karena pada dasarnya, komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah hubungan. Komunikasi itu juga merupakan kunci terpenting ketika kalian itu ingin mendapatkan sebuah hubungan yang berhasil, sebuah hubungan yang akan langgeng ke depannya. Karena kalian bisa menyadari kan, ketika di dalam hubungan kalian itu kalian kurang komunikasi, pastinya kalian itu tidak bisa mengerti antara satu sama lain. Kalian tidak saling mengerti kabar, tidak saling mengerti apa kesukaan kalian, tidak saling mengerti bagaimana hati kalian, perasaan kalian, apa yang sedang kalian rasakan hari ini atau esok-esok harinya. Nah, ketika kalian itu kekurangan komunikasi, ketika kalian itu jarang banget komunikasi, di sini hubungan kalian itu tanpa tidak kamu sadari pastinya akan renggang. Hubungan kalian itu akan jauh dan kalian itu tidak bisa mendekatkan diri antara satu sama lain. Nah, maka dari itu, sebuah komunikasi itu adalah sebuah hal yang sangat penting banget ketika kalian itu ingin mempertahankan hubungan kalian. Jangan anggap komunikasi itu adalah hal sepele dan jangan pernah kalian anggap bahwa komunikasi yang efektif itu sangat mudah dilakukan oleh seorang pasangan. Biasanya seorang pasangan itu akan kesusahan atau akan kesulitan banget untuk mendapatkan sebuah komunikasi yang efektif. Dia itu biasanya akan lebih sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya, dan pasangan lainnya itu berpikir dia itu sangat kesulitan banget untuk mengerti diri kamu. Nah, itu adalah suatu tanda, suatu contoh di mana kalian itu tidak mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Ketika kalian kekurangan komunikasi, dijamin deh hubungan kalian itu tidak akan lancar. Maka dari situ, di sini kamu perlu banget untuk mencoba membangun komunikasi yang efektif ketika kalian itu benar-benar ingin ke jenjang yang lebih serius. Ketika kalian itu ingin bahwa hubungan kalian itu benar-benar terbawa sampai nantinya. Karena ketika kalian itu benar-benar kekurangan komunikasi nih, kalian kalau bertengkar ada apa-apa, di sini kalian juga tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kalian juga tidak bisa mengerti antara satu sama lain. Bisa kalian simpulkan kan bahwa di sini komunikasi itu adalah kunci utama di mana kalian itu bisa menyelamatkan hubungan kalian dari sebuah perpisahan. Ada beberapa cara rahasia untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasangan. Nah, hal ini bisa kalian coba untuk diterapkan kepada pasangan kalian supaya hubungan kalian itu bisa lebih kuat dan lebih bahagia. Yang pertama adalah terbuka dan jujur kepada pasangan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa bisa dikatakan penting? Ketika kamu itu bisa terbuka terhadap pasangan kamu, berarti kamu itu bisa menghargai pasangan kamu. Ketika kamu bisa jujur terhadap pasangan kamu, berarti kamu itu percaya terhadap pasangan kamu. Kamu tidak berbohong terhadap pasangan kamu. Kamu menghargai dia. Kamu selalu jujur. Kamu menaruh kepercayaan. Nah, di sini timbullah rasa saling percaya. Timbullah kalian itu bisa menghargai antara satu sama lain, bisa mempercayai antara satu sama lain. Nah, maka dari sini kamu itu bisa melakukan hal ini. Karena pada dasarnya di dalam suatu hubungan terbuka dan jujur itu adalah suatu hal yang sangat penting banget. Tidak ada keterbukaan, maka di situ kalian itu akan sering bertengkar. Tidak ada kejujuran di sini, maka di hubungan kalian itu akan sering terjadi sebuah kebohongan. Nah, ketika kalian itu sudah tidak terbuka, tidak jujur di sini, kalian sudah menjalani hubungan yang tidak sehat, hubungan yang gak layak buat dipertahankan. Selalu komunikasikan terhadap pasangan kamu apa yang sedang kamu rasakan. Jangan sampai kamu itu hanya menuntut dia untuk dia itu selalu mengerti bagaimana perasaan kamu. Karena di sini si pasangan kamu itu juga tidak bisa membaca bagaimana pikiran kamu, bagaimana mau kamu, bagaimana keinginan kamu. Nah, maka dari itu terbuka itu adalah suatu hal yang sangat penting. Cobalah kamu itu terbuka terhadap pasangan kamu supaya dia itu juga mengerti apa yang kamu maksud. Dan ketika si pasangan kamu itu melakukan sebuah kesalahan, gak apa-apa kamu itu terbuka, kamu itu jujur. Ketika kamu itu mengatakan hal yang jujur, bukan hanya diam saja. Di sini dia itu juga bisa mengetahui apa salah dia, sehingga hal itu bisa membuat dia itu merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Beda lagi kalau kalian itu hanya diam menuntut dia itu supaya mengerti sendiri. Di sini bukannya dia itu akan berubah, tapi dia itu akan bertanya-tanya sendiri. Sebenarnya salah dia itu apa? Salah dia itu di mana? Beritahu semua keinginan kamu terhadap pasangan kamu, bagaimana perasaan kamu, apa saja yang terjadi hari ini, semua aktivitas kamu, semua perlu banget buat kamu itu terbuka. Memang sih hal ini memang sulit banget ketika kalian itu menerapkannya buat pertama kali. Tetapi cara komunikasi yang seperti ini perlu banget buat kamu picu supaya kamu itu bisa menjalani hubungan yang lebih sehat lagi. Yang kedua adalah tumbuhkan rasa saling percaya. Di sini setiap pasangan itu pasti akan merasakan yang dinamakan takut kehilangan. Tapi jangan sampai rasa takut kehilangan
menjadikan kamu itu melebihi rasa cinta kamu terhadap si pasangan kamu dan terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu itu memiliki sebuah hubungan, di sini jangan sampai kamu itu melarang-larang terlalu berlebihan. Karena pada dasarnya ketika di dalam suatu hubungan ada larangan yang terlalu berlebihan, ini sangat tidak baik banget buat sebuah hubungan. Biasanya di sini juga akan memicu hubungan kalian itu akan putus di tengah jalan. Berikanlah kalian itu waktu sendiri-sendiri, berikanlah kalian itu waktu me time buat diri sendiri, buat kalian itu bisa saling menghadapi dunia, saling mengisi kegiatan, atau bahkan kalian itu menyibukkan diri dengan aktivitas masing-masing. Cobalah kalian ini memberi ruang pasangan kamu dan juga memberi ruang buat diri kamu sendiri, supaya kalian itu bisa sama-sama menunjukkan rasa kasih sayang kalian, supaya kalian itu sama-sama bisa merasakan rasa rindu. Dan otomatis di sini akan membangun sebuah kepercayaan terhadap kamu dan pasangan kamu. Jangan dikit-dikit kalian itu langsung menuduh dia yang tidak-tidak. Jangan dikit-dikit kamu itu marah dan lain sebagainya. Ini hanya akan memicu terhadap hubungan yang tidak sehat. Nah, maka dari itu ketika kalian itu ingin saling memiliki sebuah kepercayaan, cobalah kalian itu selalu mengatakan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maksudkan. Dan ketika kalian itu cemburu, bilang saja terhadap pasangan kamu. Atau kamu itu memiliki sedikit keganjalan di hati kalian, coba komunikasikan dengan baik. Coba tanyakan dengan kepala dingin. Coba berbicara baik-baik antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, hal ini tidak hanya akan menimbulkan sebuah kepercayaan, tapi di sini kamu itu juga menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Di sini juga tidak akan membuat kamu itu sama pasangan kamu itu bertengkar hebat. Malahan di sini kalian itu bisa akan saling mengerti, memahami antara satu sama lain. Yang ketiga adalah rasa empati. Di sini cobalah kamu itu menempatkan diri kamu di posisi si pasangan kamu. Jadinya kamu itu bisa mengetahui kenapa ya tiba-tiba dia itu marah, kenapa ya tiba-tiba dia itu kayak gitu. Nah, di sini ketika kamu itu mencoba untuk menempatkan diri kamu di posisi pasangan kamu pastinya tidak akan egois, kamu tidak akan stuck di sudut pada kamu saja. Kamu bisa mencoba mengerti apa yang pasangan kamu itu rasakan. Ketika kamu itu memang tidak bisa mengerti apa yang pasangan kamu rasakan, setidaknya di sini kamu itu sudah berusaha mengerti bagaimana perasaan si pasangan kamu ketika berada di posisi tersebut. Menumbuhkan rasa empati di diri kalian itu suatu hal yang sangat penting banget supaya kamu itu bisa saling mendengarkan antara satu sama lain, karena pada dasarnya hal ini merupakan kunci dari sebuah keberhasilan suatu hubungan. Yang keempat adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Setiap orang yang hidup di dunia ini pastinya ingin didengarkan kan. Tidak hanya kamu saja, pastinya pasangan kamu itu adalah seseorang yang ketika dia itu cerita, dia itu mau didengar, dia itu mau dihargai. Nah, maka dari sini cobalah buat kalian itu bisa menghargai orang lain. Cobalah buat kalian itu bisa mendengarkan keluh kesah dari pasangan kamu. Buatlah dia nyaman. Apalagi ketika dia bercerita, coba dengarkan dengan baik. Jangan sampai kamu itu menyela di tengah-tengah pembicaraannya. Karena hal itu biasanya cuma akan membuat dia itu semakin kesel. Maka dari itu cobalah kalian itu selalu mendengarkan dia cerita sampai dia itu benar-benar selesai akan ceritanya. Nah, ketika dia itu sudah selesai bercerita dan menurut kamu ada yang mengganjal di hati kamu, coba tanyakan perlahan. Coba tanyakan baik-baik tanpa mengurangi rasa perhatian kamu sama dia, tanpa mengurangi kamu itu kayak curiga sama dia, atau kamu itu berkata yang tidak mengenakan di hati dia. Nah, dari situ cobalah nih buat kalian itu selalu mengerti pasangan kamu. Buatlah dia itu senyaman mungkin sama kamu. Kalian selalu mendengarkan sudut pandang dari pasangan kamu, atau bahkan kalian itu sering membicarakan hal-hal secara baik-baik. Hal ini tidak hanya akan membuat kamu itu sama pasangan semakin mesra, tapi ini diyakini bahwa kalian sama si pasangan kamu tersebut pastinya akan memiliki hubungan yang semakin kuat. Yang kelima adalah jangan membahas masalah yang sudah lewat. Nah, di sini pastinya kalian itu sering mendengarkan kan apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nah, di sini adalah suatu kata yang sangat penting banget buat kamu terapkan di dalam hubungan kalian. Jangan pernah kalian itu mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu. Jadikanlah masalah yang sudah berlalu itu sebagai pengalaman di dalam hubungan kalian, supaya kalian itu sama-sama mengerti. Kalian itu tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya ketika kalian itu selalu membahas hal-hal yang sudah berlalu, itu tidak hanya akan memperkeruh suasana hubungan kalian, tetapi ini pastinya akan membuat kalian itu semakin berjauhan. Kalian itu akan menimbulkan suasana yang sedih, atau bahkan ini akan mengingatkan tentang luka lama yang pernah kalian lalui. Nah, maka dari situ cobalah buat kalian itu tidak mengungkit-ungkit lagi masalah lalu. Biarlah dia itu berlalu dengan sendirinya dan jadikanlah sebuah pelajaran
supaya kalian itu tidak lagi untuk mengulangi hal tersebut, dan kalian pastinya tidak akan melewati sakit yang sama. Jangan kebiasaan kamu itu selalu mengungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu. Cobalah kamu itu fokus terhadap hubungan kamu yang kedepannya. Cobalah kalian itu fokus memperbaiki diri antara satu sama lain, sehingga hubungan kalian itu bisa semakin bagus juga. Yang keenam adalah tenangkan diri kamu itu saat marah. Jangan sampai kamu itu akan menyesal di akhirnya. Perkataan adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditarik. Nah, maka dari situ ketika kamu itu ingin mengatakan sesuatu, cobalah kamu itu pikirkan terlebih dahulu. Apalagi ketika kamu itu sedang emosi. Jangan sampai kamu itu mengatakan sesuatu hal yang itu pada dasarnya akan menyakiti hati pasangan kamu tersebut. Sebaiknya ketika kamu itu memang pada dasarnya sedang bertengkar nih sama pasangan kamu, dan kalian itu benar-benar emosi banget, kalian itu sedang tahu banget pikirannya. Nah, di sini cobalah kalian itu selalu meredam amarah kamu. Cobalah kamu itu buat mengerem kata-kata buruk kamu, atau bahkan ketika kalian itu sedang bertengkar, kalian itu bisa lebih memilih untuk diam saja, supaya tidak ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kamu tersebut. Tenangkan diri kalian itu terlebih dahulu, redamkan amarah kalian supaya kalian itu sama-sama saling bercekcok. Di sini untuk menghindari kata-kata yang tidak baik. Di sini untuk menghindari kalian itu bertengkar lebih lama lagi. Ketika kalian itu sudah meredam amarah kalian, sudah bisa berpikir jernih, cobalah kalian itu mendinginkan diri dulu. Cobalah buat kalian itu mengatakan sesuatu hal yang baik-baik, tenangkan diri, dan kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang dingin. Jika kamu sudah bisa mendinginkan pikiran kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Di sini pastinya itu pasangan kamu juga akan kagum sama kamu, karena kamu itu tidak meluapkan emosi kamu secara frontal. Yang ketujuh, menyadari pentingnya komunikasi. Nah, di sini komunikasi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting banget di dalam sebuah hubungan. Maka dari itu butuh kesadaran antara satu sama lain buat kalian itu sama-sama memiliki komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Nah, maka dari itu ketika kalian itu sedang memiliki suatu hubungan, jangan sampai kalian itu egois. Jangan sampai kalian itu meninggikan gengsi kalian buat chat. Jangan sampai kalian itu meninggikan gengsi buat tidak mengabari antara satu sama lain. Ini adalah suatu hal yang salah banget, dan tentunya ini tidak bisa kalian pertahankan di dalam suatu hubungan yang sehat. Karena suatu hubungan yang sehat adalah suatu hubungan yang memiliki komunikasi yang efektif. Maka dari itu, ketika kalian itu sudah menginginkan benar-benar sama dia nih, kamu itu benar-benar ingin memiliki hubungan yang langgeng, cobalah bentuklah komunikasi yang efektif. Kalau pasangan kamu tidak mengabari kamu, ya harusnya kamu yang mengabari pasangan kamu. Kalau pasangan kamu ini benar-benar sibuk, cobalah buat kamu itu yang mengabari terlebih dahulu. Di sini kabar sekali dua kali itu adalah suatu hal yang penting banget ketika kalian itu sama-sama sibuknya. Gak harus kok kamu itu spam setiap hari, atau bahkan kamu itu setiap jam ini harus spam, gak harus. Kamu hanya perlu untuk sekali dua kali mengabari. Hal itu hanya akan membuat dia itu semakin percaya ke kamu, bahwa kamu itu tidak aneh-aneh di belakang dia. Yang kedelapan adalah quality time bersama pasangan itu adalah suatu hal yang penting. Pastinya yang dinamakan quality time itu adalah suatu hal yang penting ketika kalian itu menjalani sebuah hubungan. Mana ada sih seseorang itu yang menjalani hubungan tanpa bertemu sama sekali, tanpa memiliki waktu untuk bercengkrama, untuk bertukar cerita. Pastinya ini sangat diperlukan kan di dalam sebuah hubungan. Ketika kalian itu sama-sama sibuknya, ketika kalian itu sama-sama memiliki aktivitas yang gak bisa ditinggal, tetapi pasti kalian ini memiliki waktu libur kan. Kalian ini sedikit waktu buat kalian tuh bisa menikmati diri sendiri. Nah, ketika kalian tuh memiliki waktu libur, memiliki waktu luang, cobalah untuk kamu itu komunikasi dengan pasangan kamu. Cobalah kalian tuh bertemu dengan pasangan kamu. Memang entah itu seminggu satu kali atau seminggu dua kali, 2 minggu sekali, gak apa-apa, asalkan kalian itu tetap memiliki jadwal quality time bersama pasangan kamu. Hal itu adalah suatu hal yang dapat mempererat hubungan kalian. Kalian bisa saling bertemu, berbagi cerita, kalian bisa berkomunikasi banyak banget ketika kalian itu melakukan sebuah quality time. Hal ini akan membuat kamu itu semakin dekat, semakin bisa menghargai dan saling mengerti antara satu sama lain. Oke guys, itulah rahasia berkomunikasi efektif dengan pasangan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.